Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab bangun ruang sisi lengkung bagian pertama, yaitu tentang tabung. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi tabung, lalu mengetahui jaring-jaring tabung, setelah itu menentukan luas permukaan tabung, dan menentukan volume tabung. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu tabung? Ada banyak banget benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung, terutama kaleng-kalengan kayak gini. Kalau dibuat sketsa dua dimensinya, tabung itu bisa digambarkan seperti ini. Tabung memiliki dua sisi datar, yaitu tutup dan alas yang berbentuk lingkaran, sama satu buah sisi lengkung. Sebenarnya, kalau tabung ini dibuka, ternyata jadi begini. Tutup sama alasnya tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata persegi panjang yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Makanya tabung itu didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. By the way, gambar tabung yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring tabung ya. Gitu, semoga bisa dipahami. Next, sekarang kita bahas luas permukaannya. Rumus luas permukaan tabung adalah ini. Tapi di sini Pak Beni akan jelaskan sedikit kenapa rumusnya begini. Kita sudah tahu bahwa tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang kan? Maka ketika diminta untuk menentukan luas permukaan tabung, berarti kita tinggal jumlahkan aja luas kedua lingkaran ini sama luas persegi panjangnya. Luas lingkaran kan pi dikali r kuadrat. Karena ada dua lingkaran, maka luasnya menjadi 2pi r kuadrat. Sekarang kita fokus ke luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, karena persegi panjang ini mengelilingi tutup atau alas dari tabung ini, maka panjang persegi panjangnya akan sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2pi r. Sedangkan lebar persegi panjangnya merupakan tinggi dari tabung itu. So, luas persegi panjangnya menjadi 2pi r kali T. Lanjut kita sederhanakan. Di sini ada 2pi r, di sini juga ada 2pi r. Kita kumpulkan aja ya. Yang ini kan 2pi r kuadrat. Udah dikeluarin 2pi r, berarti sisanya tinggal 1r kan? Tambah, kalau yang ini kan 2pi rt. 2pi r-nya udah dikeluarin, berarti tinggal T aja. Jadi deh, luas permukaan tabungnya ya ini. Ingat, R ini adalah jari-jari lingkarannya. Kalau T berarti tinggi tabungnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut lagi, sekarang kita bahas volumenya. Volume itu artinya isi atau kapasitas. Jadi, kalau diminta untuk menentukan volume tabung, sama aja dengan menentukan berapa isi yang bisa ditampung sama si tabung itu. Rumusnya ini. Oke, Pak Beni jelaskan sedikit. Sebenarnya, untuk semua bangun ruang yang bentuk alasnya sudah jelas, kita bisa tentukan volumenya dengan cara mengalihkan luas alasnya dengan tinggi bangun ruang tersebut. Nah, tabung kan alasnya lingkaran, maka volumenya nanti adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran kan pi r kuadrat, tingginya disimbolkan T aja. Makanya rumus volume tabung itu pi r kuadrat T. Bisa dipahami kan?
Oke, mari kita terapkan pengetahuan kita tentang luas dan volume tabung untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal pertama, tentukan luas permukaan tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Di sini jari-jarinya kan 7 cm, berarti R sama dengan 7. Tingginya 6 cm, berarti T sama dengan 6. Yang ditanyakan luasnya. Oke, kita tinggal cemplungin aja informasi yang udah kita catat ke dalam rumus luas permukaan tabung. Rumusnya kan L sama dengan 2pi kali R-nya 7 kali R tambah T, berarti 7 tambah 6. Lanjut, 2pi kali 7 jadinya 14pi, yang dalam kurung ini kan jadinya 13. Lanjut lagi, berarti kan ini tinggal 14pi kali 13, sama dengan 182pi. Pi-nya biarin aja, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Tapi kalau tetap mau hitung, boleh. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, berarti pi-nya 22/7. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, berarti pi-nya 3,14. Nah, karena ini luas, maka satuannya cm kuadrat ya. Bisa dipahami kan? Contoh soal kedua, tentukan jari-jari tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Di sini luasnya kan 450 pi cm kuadrat. Berarti L sama dengan 450 pi. Tingginya 40 cm, berarti kita tulis T sama dengan 40. Yang ditanyakan jari-jarinya. Oke, karena berhubungan sama luas, maka kita tinggal cemplungin aja informasi yang udah kita catat tadi ke dalam rumus luas permukaan tabung. L-nya kan 450 pi. Sama dengan 2πr kali R tambah T, berarti R tambah 40. Lanjut, pi-nya bisa dicoret aja, berarti kan jadinya 450 sama dengan 2R kali R itu 2R kuadrat, tambah 2R kali 40, berarti kan 80R. Kita rapihkan persamaannya menjadi 2R kuadrat ditambah 80R dikurang 450 sama dengan 0. Persamaan ini kita sederhanakan dengan membagi 2. Jadinya R kuadrat ditambah 40R dikurang 225 sama dengan 0. Udah deh, tinggal faktorkan. Oh ya, bagi yang belum paham tentang memfaktorkan, silahkan pelajari lagi melalui link yang muncul di kanan atas video ini. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Jadinya kan kalau difaktorkan menjadi R plus 45 kali R kurang 5 sama dengan 0. Berarti R-nya bisa sama dengan minus 45 atau R-nya sama dengan 5. Karena jari-jari itu nggak mungkin negatif, maka kita ambil jari-jarinya 5 ini. Karena satuannya senti, kita pakai senti ya. Jadi jari-jarinya adalah 5 cm. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Contoh soal ketiga, tentukan volume tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Panjang ini ke sini kan diameternya, padahal kita butuhnya jari-jari. Ingat, jari-jari itu setengah dari diameter. Karena diameternya 2 meter, maka jari-jarinya ya setengahnya, yaitu 1 meter. So, kita tulis R sama dengan 1. Lanjut, tingginya 8 meter, berarti T sama dengan 8. Yang ditanya volumenya. Kita tinggal masukin aja informasi ini ke dalam rumus volume tabung. V sama dengan Pi dikali R-nya 1 dikuadratin kali T-nya 8. Lanjut, V sama dengan 8pi. Karena ini volume, maka satuannya pangkat 3 ya. So, volume tabung ini adalah 8pi meter pangkat 3. Gitu aja, bisa dipahami kan? Contoh soal keempat, tentukan tinggi tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Volumenya sudah diketahui, yaitu 224 pi meter kubik. Diameternya kan 8 meter, maka jari-jarinya setengah dari 8, yaitu 4 meter. So, kita tulis R sama dengan 4. Lanjut,
Yang ditanya tinggi tabungnya. Oke, karena berhubungan sama volume, maka kita tinggal cemplungin aja informasi yang udah kita catat ke dalam rumus volume tabung. V-nya 224 pi sama dengan pi kali R-nya 4 dikuadratin kali T. Lanjut, 224 pi sama dengan, ini jadi 16 pi ya, kali T. Maka T sama dengan 224 pi dibagi 16 pi. Ini bisa dicoret aja. So, T sama dengan 14. Satuannya meter. Bisa dipahami kan? Contoh soal kelima. Tentukan jari-jari tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Volumenya sudah diketahui, yaitu 294 pi meter kubik. Tingginya kan 6 meter. Maka kita tulis T sama dengan 6. Lanjut, yang ditanya jari-jari tabungnya. Oke, karena berhubungan sama volume, maka kita tinggal masukin aja informasi ini ke dalam rumus volume tabung. V-nya 294 pi, sama dengan pi kali R kuadrat kali 6. Lanjut, R kuadrat sama dengan 294 pi dibagi 6 pi. Ini bisa dicoret aja ya. So, R kuadrat sama dengan 49. Sehingga R-nya aja sama dengan 7. Oke deh, kesimpulannya jari-jari tabung ini adalah 7 meter. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang tabung. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian kedua, yaitu tentang kerucut. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao! Thank you.